ala tantangan kerusakan oleh Habib Sayuti Asyatri. Baik, terima kasih Pak Din, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjelaskan bahwa meskipun kita dihadapkan pada tantangan pemilu terjadwal, jadi salah satu karunia yang kita miliki saat ini hasil dari amandemen atau hasil reformasi adalah pembatasan masa jabatan presiden. Jadi kalau kita berada dalam satu situasi yang sangat sulit untuk diatasi, maka klausul tentang pembatasan masa jabatan presiden adalah ruang harapan buat masyarakat, untuk rakyat, untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi secara struktural. Tetapi itu juga bermasalah karena seiring dengan hasil-hasil reformasi, yaitu demokrasi kita menjadi sangat liberal dan kapitalistik, di mana seperti yang tadi disebutkan dalam teks dari naskah press release ini, bahwa demokrasi kehilangan sukmanya, kehilangan rohnya. Demokrasi hanya berjudul, hanya diupacarakan, tapi substansinya tidak ada. Kenapa? Karena salah satu hal penting yaitu rubuhnya tatanan berbasiskan hukum. Kalau ada pelanggaran, kalau ada kesewenangan, kemana keluhan rakyat diadres atau dialamatkan. Dan tidak ada satu lembaga yang memiliki kewenangan otoritatif yang kuat untuk melerai atau mengatasi masalah-masalah pelanggaran ini. Kita catat bahwa perusahaan-perusahaan menengah dan kecil kalau mengalami penjaliman oleh perusahaan besar, tidak dibayar hak-haknya, dikorbankan, ditipu, kemana mereka pergi? Hukum tidak berfungsi lagi. Karena sebagaimana yang kita selalu dengar bahwa hukum bersifat menginjak ke bawah dan tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ada kaitan yang sangat kuat antara tatanan berbasiskan hukum dengan situasi politik kita. Karena itulah kenapa sampai dicari akar masalahnya. Akar masalahnya di mana? Akar masalahnya ada pada amanat dari Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang merubuhkan posisi MPR yang tidak lagi berfungsi sebagai satu lembaga yang bisa mengatasi kelemahan di wilayah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga yang terjadi adalah kalau presiden tidak akuntabel, tidak bisa diminta akuntabilitasnya, tidak seperti dalam Undang-Undang Dasar asli, maka dengan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli, pelanggaran presiden bisa dicek, jadi yang kita hadapi adalah kedaulatan kita semakin terancam, kesewenangan terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau fasisme saja itu masih dilakukan, kediktatoran dilakukan, tetapi tetap dengan membela anak bangsa. Kalau yang terjadi sekarang lebih dari fasisme, karena kediktatoran itu tidak untuk kepentingan anak bangsa. Dan saya kira sudah sangat alarming, sangat lampu merah mendesak untuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 supaya kalau terjadi pelanggaran MPR bisa hadir untuk mengatasi masalah itu. Terima kasih.